Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Bina Nusantara ingin membagi berbagai cara untuk menjaga kesehatan mental serta fisik, terutama untuk mencegah berbagai macam penyakit berbahaya yang bisa menyebabkan stroke. Sekali lagi, nama saya Mario dan didampingi dengan dua teman saya. Video ini kami buat agar kalian lebih tahu cara menjaga pola hidup yang sehat. Oke, kalian mau tahu kan cara-caranya? Di video ini, kita bakal membahas tentang apa itu kesehatan mental dan fisik, apa itu penyakit stroke, cara mengurangi kemungkinan terkena stroke dan penyakit lainnya, apa yang kita bisa lakukan untuk menjaga kesehatan, dan mengapa kesehatan itu penting untuk kita. Nah, jangan lupa ya bahwa di akhir video ini akan terdapat sebuah kuis pendek. Jadi, pastikan kalian tetap aktif menyimak video ini dari awal sampai habis. Oke deh, biar tidak memakan waktu lebih banyak lagi, mari kita terjun langsung ke penyampaian materi video hari ini. Tentunya kita semua pasti sudah tahu bahwa terdapat banyak sekali penyakit-penyakit mematikan di muka bumi ini. Mulai dari asma hingga gagal ginjal misalnya. Penyakit yang akan kita fokuskan untuk video ini adalah stroke, yaitu kondisi gawat darurat di mana pasokan darah ke otak tersumbat. Selain menyebabkan lumpuhnya anggota badan, stroke juga bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, kita harus tahu cara memelihara kesehatan kita untuk mencegah terjadinya tragedi tersebut. Oh iya, berbicara tentang kesehatan, kalian tahu nggak sih ada istilah kesehatan mental dan kesehatan fisik? Apa ya artinya? Ya, secara singkatnya, kesehatan secara umum melingkupi keadaan sehat badan serta kesehatan jiwa. Kesehatan mental yaitu kebaikan dari jiwa atau pemikiran kita. Kesehatan mental seseorang tidak dapat diketahui orang lain secara langsung. Semakin berpikiran positif, semakin sehat mentalnya. Kesehatan fisik adalah kebaikan dari tubuh kita yang dapat disentuh. Kesehatan fisik seseorang dapat dilihat oleh orang lain dengan mudah. Misalnya lingkar mata hitam itu jelas terlihat kurang tidur, maka mempengaruhi kesehatannya. Memelihara kesehatan penting agar kita dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari tanpa hambatan. Karena ketika kita jatuh sakit, maka kita tidak dapat melanjutkan aktivitas kita dengan lancar. Oleh karena itu, kita akan pelajari berbagai macam cara untuk memelihara kesehatan kita, mulai dari memahami lebih lanjut tentang penyakit stroke. Sekarang, kita akan masuk ke pemahaman penyakit stroke. Jadi, stroke adalah penyakit yang terjadi karena ada pembuluh darah otak yang tersumbat atau pecah secara tiba-tiba, sehingga kebutuhan darah di otak kita tidak terpenuhi. Oleh karena itu, otak tidak bisa menerima oksigen atau nutrisi yang diperlukannya, yang mengakibatkan sel-sel otak untuk mengalami kerusakan dan mati. Lalu, apa aja sih tanda-tanda stroke? Gejala stroke ada yang pertama, sakit kepala yang bisa diikuti dengan muntah dan menurunnya kesadaran. Yang kedua, kesulitan berjalan. Jadi, kalau kita lagi jalan, kita merasakan hal-hal seperti pusing dan gangguan koordinasi. Yang ketiga, gangguan penglihatan seperti mata kabur dan pandangan ganda. Yang keempat, mati rasa atau ketidakmampuan untuk menggerakkan satu sisi wajah. Yang kelima, lengan dan kaki di satu sisi tubuh melemah. Yang terakhir, kesulitan berbicara dan memahami pembicaraan. Terus, stroke bisa dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, stroke iskemik yang terjadi karena adanya sumbatan darah beku. Kedua, stroke hemoragik yang terjadi karena pembuluh darah pecah. Dan ketiga, stroke ischemic attack atau TIA yang terjadi karena asupan darah di otak tidak mencukupi hanya untuk sementara. Untuk memudahkan kita dalam menghindari penyakit stroke, kita bisa mencari tahu apa yang menyebabkan stroke. Selanjutnya kita membahas mengenai faktor-faktor utama penyebab stroke, serta pedoman umum untuk meminimalisirnya. Stroke memiliki beberapa faktor berisiko utama. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu faktor kesehatan, faktor gaya hidup, dan faktor lainnya. Dimana kalau faktor kesehatan ini disebabkan oleh hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, penyakit jantung, sleep apnea, atau pernah mengalami TIA atau serangan jantung sebelumnya. Intinya mengenai penyakit-penyakit atau gejala yang pernah kalian hadapi sebelumnya itu bisa menjadi faktor. Selanjutnya adalah faktor gaya hidup, yaitu merokok,
kurang olahraga atau aktivitas fisik, konsumsi obat-obatan terlarang atau kecanduan alkohol. Di mana lifestyle kalian yang buruk itu juga dapat berdampak. Baru yang terakhir adalah faktor lainnya, faktor-faktor yang lain bisa disebut seperti faktor keturunan. Orang yang memiliki anggota keluarga yang pernah mengalami stroke itu bisa beresiko tinggi mengalami penyakit sama juga. Baru juga dengan bertambahnya usia, seseorang memiliki resiko stroke lebih tinggi dibandingkan orang yang lebih muda. Berarti faktor usia juga berdampak. Nah, itu ketiga faktor utama. Dan untuk meminimalisir risk faktor ini, teman-teman dapat dilihat bahwa ini semua umumnya itu berhubungan dengan cara kita menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental kita. Seperti gaya hidup tadi, jika kita rajin olahraga melalui kesehatan fisik, itu pasti akan lebih terminimalisir. Nah, jadi saya akan memberikan tips-tips general untuk meminimalisir kemungkinan kena stroke melalui pedoman-pedoman umum ini. Pedoman-pedoman umum ini ialah pertama, yaitu selalu jaga tekanan darah. Tekanan darah tinggi itu menyebabkan stroke. Baru yang kedua, jangan atau jika sudah mulai berhenti merokok, karena itu berdampak buruk bagi kesehatan fisik maupun mental. Jadi baru yang ketiga itu mulailah atau menjaga diet makan yang rutin dan sehat, berisi buah-buahan dan sayur-sayuran. Baru menjaga berat badan yang stabil dan normal. Seperti tadi yang saya bilang bahwa obesitas itu dapat buruk. Jadi jika obesitas itu melewati standar yang normal, itu silakan turunkan. Nah, itu kira-kira adalah tips-tips pulang umum untuk meminimalisir stroke. Dan dapat dilihat dari tips tersebut bahwa menjaga kesehatan fisik dan mental sudah berdampak besar dalam meminimalisir stroke, ya kan? Jadi ini sangat membantu. Dan bukan hanya untuk stroke, penyakit-penyakit berbahaya lainnya juga dapat diminimalisir melalui hanya melakukan hal-hal simpel seperti ini, seperti menjaga kesehatan dari kanker, diabetes, depresi, anxiety disorder, tekanan darah tinggi, dan semacamnya. Intinya, jika kalian menjaga kesehatan fisik dan mental, ini sangat berdampak melalui tips-tips yang tadi saya berikan juga. Banyak sekali orang, terutama mereka dengan pekerjaan yang sangat sibuk, meremehkan manfaat dari berolahraga untuk kesehatan fisik kita. Ketika kita sakit, pekerjaan kita terhambat, dan kita harus beristirahat serta membiayai berbagai macam perawatan hingga sembuh. Nah, maka daripada mengobati penyakit, lebih baik mencegah penyakit dengan berolahraga. Ada banyak cara berolahraga untuk mempertahankan kebugaran tubuh. Metode olahraga ini pun tidak harus yang bersifat ekstrim. Pertama, berjemur sinar matahari. Sinar matahari itu gratis. Vitamin D, kalsium, dan fosfor yang diperoleh dari sinar matahari sangat banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Kita hanya perlu berdiam, berjalan, atau berlari sambil berjemur di bawah sinar matahari. Namun pastikan untuk melakukan ini sekitar 15 menit pada jam 8 hingga 10 pagi. Kedua, olahraga tanpa peralatan. Ini adalah tipe olahraga yang hanya menggunakan badan sendiri saja. Bisa berupa push up, plank, jumping jack, dan sebagainya. Ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ketiga, olahraga dengan peralatan. Kita dapat menggunakan benda lain untuk membantu proses olahraga, seperti mengangkat barbel, menutup genggaman tangan, berlari di treadmill, dan lain-lainnya. Waktu yang dihabiskan untuk berolahraga tergantung dari tingkat kesulitannya. Jangan cepat menyerah, namun jangan memaksa tubuh kita melebihi batasnya. Jika ini dilakukan secara rutin, olahraga dapat memastikan badan kita lebih jarang jatuh sakit, terutama terhadap stroke. Sekarang, mari kita lihat cara mempertahankan pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat dapat dicapai dengan beberapa cara. Di antaranya adalah, pertama, perbanyak makan makanan yang sehat dan mengandung vitamin. Dan ingat, untuk selalu menjaga keseimbangan vitamin dalam tubuh kita. Jangan makan daging saja, dan makanlah sayur kalian. Kedua, sesuaikan postur tubuh untuk kegiatan yang kita lakukan untuk menghindari kelainan tulang seperti skoliosis dan kifosis. Hal ini seringkali terjadi pada kalian yang suka duduk di depan komputer dan menulis dengan kepala kalian hampir menempel dengan meja. Ketiga, seimbangkan kebutuhan, kehidupan pribadi, dan pekerjaan. Jangan terlalu fokus terhadap apa yang ingin kita lakukan dan pekerjaan yang perlu diselesaikan supaya kebutuhan tidur kita terpenuhi. Ingat, jangan begadang bermain game.
belajar, ataupun bekerja hingga pagi hari terlalu sering. Jadwalkan aktivitas kalian sebaik mungkin supaya tidak perlu begadang. Dan yang terakhir, olahraga yang teratur dan tidak berlebihan supaya tubuh kita tidak tertekan dan jatuh sakit. Terkadang kalau kita jarang olahraga dan tiba-tiba berolahraga dengan keras, badan kita akan terasa sakit sehingga mengganggu aktivitas kita di beberapa hari setelah olahraga tersebut. Bagi kalian yang baru memulai sebuah rutin berolahraga, janganlah paksa badan kalian. Selain hal-hal ini, janganlah lupa terhadap kesehatan mental kalian, karena jika kalian hanya sehat secara fisik, kalian bisa saja merasa kesulitan dalam kehidupan. Selanjutnya, berhubungan dengan topik-topik yang dibahas sebelumnya, kita akan membahas mengenai mental health. Nah, mental health ini perlu dijaga untuk tetap sehat dan stabil. Terutama, saya memiliki bukti asli bahwa orang yang tidak menjaga mental health, mereka itu dapat berdampak buruk pada mereka. Di mana ada buktinya bahwa pada tahun 2020 sudah terjadi kenaikan lebih dari 25% orang yang terkena anxiety attack dan depression. Maka, untuk menjaga mental health stabil, saya akan memberi beberapa tips-tips untuk menjaga mental health, yaitu pertama, selalu fokus untuk positive thinking, yaitu menjaga pikiran sehat dan positif. Berpikir positif itu membantu menjaga mental health yang sehat, dan jangan lupa untuk tidak juga membuat otak stres. Karena walaupun kita bisa berpikir positif, jika otak kita sudah stres, itu sangat sulit dilakukan. Maka jika kita stres, sebaiknya kita rajinlah beristirahat dan memberi waktu untuk otak kita bisa beristirahat setiap kali kita melakukan aktivitas. Baru kedua, rajinlah menjaga kesehatan fisik seperti melalui olahraga, seperti penjelasan Mario tadi. Banyak orang yang masih kurang sadar bahwa kesehatan mental itu berhubungan besar dengan kesehatan fisik. Mereka itu saling membantu, saling simbiosis. Maka untuk menjaga kesehatan mental yang stabil, dengan berolahraga saja dan rajin mempertahankan misalnya pola hidup yang sehat tadi, kita jelaskan juga, kita sudah meningkatkan kemungkinan secara drastis untuk kesehatan mental yang sehat. Karena otak yang sehat akan jauh lebih mudah untuk berpikir positif dan bersifat rasional. Nah, baru yang ketiga, carilah cara menghibur diri atau mendistraksikan diri melalui melakukan hobi misalnya ketika bosan. Tentu saja ini tergantung kalian ya, hobi-hobinya. Berbicara ke teman atau kerabat melalui metode online, chatting, atau bahkan terserah kalian deh, intinya cara menghibur diri sendiri, mendistraksi, misalnya pun bicara ke diri sendiri, itu pun juga tidak apa-apa. Yang penting kita ketemu cara supaya dapat menghibur diri sendiri dan tidak stres ketika melakukannya, supaya kita bisa menurunkan nilai stres kita. Intinya itu kita harus menemukan cara-cara tersebut untuk bisa merileks otak kita. Tentu saja terdapat metode-metode efektif kayak langsung aja berinteraksi dengan teman-teman atau kerabat atau jalan-jalan sebagai untuk refreshing. Tapi ya kalau teman-teman misalnya menonton video ini ketika masih pandemi, usahakan jangan terlalu banyak melakukan aktivitas ini ya. Tetapi kalau sudah tidak, silakan. Ini juga sangat bagus terutama bagi teman-teman yang extrovert. Silakan lakukan aktivitas ini untuk menjaga mental health yang lebih stabil. Nah, kita sudah selesai membahas semua cara-cara untuk mempertahankan kesehatan kita, baik mental atau fisik. Sekarang, mari kita menggeser perhatian kita dari praktek kembali ke teori. Mari kita bahas dampak dari memiliki kesehatan mental yang baik atau buruk. Berikut adalah beberapa dampak positif yang diperoleh jika kita dapat mempertahankan kesehatan mental yang baik. Pertama, kita menjadi seorang yang berpikiran optimis untuk dapat menghadapi tantangan keseharian dengan pandangan yang positif. Kedua, kita secara tidak langsung mendukung kesehatan fisik yang baik. Dan ketiga, kita meningkatkan kemampuan konsentrasi dan fokus. Sekarang inilah berbagai efek negatif yang diperoleh jika kita tidak dapat mempertahankan kesehatan mental yang baik. Pertama, hubungan antar keluarga, teman, rekan kerja, dan orang lain menjadi tidak harmonis. Kedua, kesehatan fisik secara tidak langsung terganggu karena stres dapat memperburuk berbagai macam organ tubuh kita. Dan ketiga, kita bisa mengalami stres bahkan sampai jatuh ke level depresi dan kehilangan semangat hidup. Jika sudah sampai level depresi, maka sangat dibutuhkan psikiater atau psikolog untuk mencari solusi. Jadi dengan itu, saya harap teman-teman paham ya pentingnya kesehatan mental yang bagus. Sekarang, mari kita bahas tentang dampak dari kesehatan fisik yang baik atau buruk.
Sama seperti kesehatan mental, kesehatan fisik juga merupakan salah satu hal penting yang harus selalu kita jaga. Berikut adalah dampak positif dan negatif yang bergantung pada kondisi kesehatan fisik kita. Dampak positif dari kesehatan fisik yang baik adalah yang pertama, kita bisa beraktivitas semaksimal mungkin. Konsentrasi kita akan meningkat dan kemungkinan kesalahan akan berkurang secara drastis. Kedua, kemungkinan terjadinya penyakit seperti stroke menurun karena tubuh kita fit. Ketiga, kondisi fisik yang sehat akan membawa kondisi mental yang sehat. Healthy body leads to a healthy mind. Sehingga kita tidak akan berpikir negatif terhadap kondisi tubuh kita. Lalu, dampak negatif dari kesehatan fisik yang buruk adalah yang pertama, aktivitas kita akan terganggu dibandingkan di saat kondisi kita sedang fit. Misalnya kita sedang presentasi tapi ingin bersin, kita akan mencoba untuk menutupi mulut dan hidung kita. Selain itu, kita bisa saja melupakan apa yang kita ingin katakan. Kedua, terganggunya aktivitas kita ya bisa mengganggu kesehatan mental kita secara tidak langsung. Misalnya, karena kelupaan topik presentasi, kita akan berpikir nilai kita akan menurun dan kita akan selalu memusingkannya. Ketiga, kita akan rentan mengalami hal-hal seperti berat badan naik, metabolisme melambat, insomnia, mudah lelah, dan terkena penyakit seperti stroke. Jadi, itulah beberapa dampak dari kondisi kesehatan fisik. Janganlah lupa untuk menjaga kesehatan fisik kita. Nah, jadi terakhir ini adalah kesimpulan. Kesimpulan dari video ini ialah kita harus menjaga kesehatan kita, baik mental maupun fisik, karena sangat berperan dengan mencegah penyakit berbahaya seperti stroke melalui cara-cara yang tadi saya jelaskan dan teman-teman saya jelaskan secara simpel dan efektif. Mulai dari olahraga aktif, mempertahankan pola hidup yang sehat, menjaga kesehatan, dan istirahat ketika stres. Itu sangat membantu kalian ya teman-teman. Nah, saran dan metode yang kami berikan ini ya teman-teman, ini berlaku ke siapapun. Jadi jangan ragu kalian coba saja ya. Dan ingat bahwa seperti sebelumnya kami jelaskan bahwa kesehatan mental dan fisik itu saling berhubungan, saling membantu satu sama lain. Jadi setidaknya kalian teman-teman bisa melakukan upaya seminimal mungkin di fisik atau di mental. Itu sangat kami yakin bahwa usaha sekecil apapun akan berdampak besar di masa depan kalian. Jadi jangan lupa setidaknya mencoba ya. Nah, baru terakhir, melalui video ini kami berharap bahwa penonton dapat introspeksi diri dan mendapatkan cara-cara tambahan untuk mengembangkan diri baik via mental maupun fisik. Selain itu kami juga ingin menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesehatan tersebut dan dampaknya seperti penyakit berbahaya tadi yang bisa kita minimalisir. Nah, jadi karena itu sebagai penutup supaya teman-teman bisa lebih yakin dan percaya diri akan pemahaman kalian tersebut, kalian menyediakan kuis yang bisa kalian scan via QR code di depan layar ini ya. Jadi agar teman-teman dapat merefleksikan apa yang baru saja kami jelaskan secara langsung via kuis di sini ya, teman-teman, QR code di sini. Bagi yang nggak bisa scan, tinggal cek di deskripsi video ini juga ada link ke Google Form kuisnya dan silakan langsung dicek di sana. Sekian dari kami ya teman-teman, terima kasih.